البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي rahimahullahu ta'ala. Ayo. Al-hadisul hadi wa sab'umi'ah 701. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu yang mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin kalian yang terbaik adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Mereka mendoakan kalian terbalik. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wa syirarukum, tentunya tadi sholawat ini doa yang baik. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Pemimpin kalian yang paling buruk adalah orang-orang yang kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian mengutuk mereka, mereka juga mengutuk kalian. Qulna, lalu Auf bin Malik mengatakan, kami berkata, ya Rasulullah, afala nunabiduhum. Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami perangi mereka? Qala ma aqamu fikumus shalah. Jangan, selama mereka itu menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. La ma aqamu fikumus shalah. Jangan lakukan itu selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Rawahu Muslim. Thayyib, qauluhu tusalluna alaihim tad'una lahum. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Thayyib. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan khiyar. Ini adalah jamak dari akhyar. Akhyar, lalu li kasratul istiqmal, banyaknya penggunaan hamzahnya dihilangkan jadi khair. Jamaknya khiyar. Menunjukkan yaitu ini banyak insyaallah, sebagaimana pemimpin yang buruk banyak, pemimpin yang baik juga banyak insyaallah. Khiyaru a'immatikum, para pemimpin kalian yang terbaik. Seluruh pensyarah mengatakan yaitu umara, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, juga yang sebelumnya yaitu Al-Qurtubi, demikian pula yang setelah mereka yaitu Al-Munawi dan Ali Al-Qari, yaitu para umara. Tapi kenapa istilahnya a'immah? Kalau Al-Munawi mengatakan asal dari imam itu adalah pemimpin sholat. Tetapi kenapa digunakan di sini? Karena dulu di zaman Nabi dan juga Khulafaur Rasyidin sampai juga pada para khulafa setelah itu, rata-rata mereka adalah orang-orang yang ahli agama, sehingga mereka juga jadi imam. Cuma kemudian kata beliau, tatkala kepemimpinan itu kemudian dipegang oleh orang-orang yang juhala terhadap agama, maka mereka hanya sibuk politik. Kemudian untuk masalah kepemimpinan di dalam sholat diserahkan kepada wakil-wakil mereka. Baik. Ini kemungkinan pertama, mereka dikatakan imam karena memang mereka imam dalam sholat, imam dalam pemerintahan sekaligus memang imam dalam sholat. Kemungkinan yang lain, ini memang maknanya kembali kepada makna umum. Imam yaitu dari apa? Amma ya ummu, memimpin. Berarti dia umum, para pemimpin, tidak hanya untuk masalah sholat. Maka sama saja istilah wulatul umur, umara dengan a'immah sama. Intinya adalah pemimpin yang diikuti. Baik, Rasulullah menyebutkan bukan dari sisi amalan secara zahir, amalan yaitu ibadahnya macam apa, tidak. Tetapi di sini sekarang Rasulullah menyebutkan dari sisi qarinah. Pemimpin-pemimpin kalian yang terbaik adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Kalian cinta pada mereka, mereka juga cinta pada kalian. Kenapa kalian cinta pada mereka? Dijelaskan oleh para ulama tadi, semuanya kalimatnya hampir sama, yaitu karena mereka adil pada kalian, mereka menegakkan syariat, kalian cinta. Jelas kalian ini siapa? Bukan para samseng, tapi kalian ini asalnya adalah para sahabat, kemudian yang mengikuti mereka dengan baik.
yang mana cinta dan bencinya itu dibangun di atas sudut pandang yang benar. Walaupun ini tidak secara mutlak, ini hanya sahabat dan apa, tapi secara umum. Makanya ketika pemimpin tadi menegakkan syariat dan bersikap adil, maka rakyat pun suka karena rakyatnya juga rakyat yang baik. Jelas tidak masuk di sini adalah orang yang jahat. Jelas orang yang jahat tak suka pada pemimpin yang adil. Bahkan mungkin akan berusaha untuk menukar pemimpin itu. Sudah baik ditukar karena tak ada jalan masuk kebatilan kalau pemimpinnya adil nanti katanya. Makanya dimaksud di sini kalian cinta pada mereka, ini kalian yaitu orang-orang soleh. Wa yuhibbunakum. Kemudian mereka para pemimpin tadi cinta pada kalian. Maksudnya apa? Mereka cinta pada kalian li ta'atikum wa irsyadikum wa rusdikum, karena kalian taat kepada mereka dan kalian sendiri bersikap lurus. Ini menunjukkan memang pemimpinnya baik, akhlaknya baik, agamanya baik. Makanya tatkala rakyat itu taat pada mereka, juga taat pada Allah, juga para rakyatnya itu juga menjalankan syariat Allah, mereka suka. Baik. Kalau pemimpin yang buruk mungkin tak suka ketika rakyatnya taat pada Allah. Tapi ini pemimpin yang baik, maka mereka suka kalau kalian taat pada Allah dan taat pada mereka. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Mereka mendoakan kebaikan kepada terbalik ya. Kalian mendoakan kebaikan kepada mereka, untuk mereka, demikian pula mereka mendoakan kebaikan tercurah kepada kalian, saling mendoakan. Ini menunjukkan memang mereka adalah orang-orang yang bersandar kepada Allah. Makanya apa? Mendoakan. Karena Allah lah yang mengurusi segalanya, ubun-ubun di tangan Allah. Makanya para pemimpin berharap semoga rakyat tidak memberontak, tidak taat kepada para penjahat yang ingin menggulingkan kekuasaan saya. Karena jelas di seluruh dunia cerita terlalu banyak. Ada orang-orang dari negara lain yang berusaha untuk merubah jiwa rakyat agar benci pada pemimpinnya dan seterusnya. Itu biasa di berbagai negara, di Turki dan lain-lain sejarah dulu-dulu itu seperti itu. Para supaya negara asing masuk untuk merusak pemikiran rakyatnya kepada pemerintahnya. Maka pemerintahnya mendoakan kebaikan untuk rakyat agar rakyat jadi baik dan selalu soleh dan taat kepada pemimpin. Kalian juga mendoakan kebaikan untuk mereka agar apa? Agar pemimpin itu kalau baik berarti rakyat akan mendapatkan keuntungan. Pemimpinnya tidak berbuat curang, pemimpinnya tidak corruption, pemimpinnya juga selalu melindungi kaum muslimin dan adil kepada para yang apa itu, orang-orang kafir. Bukan dolim pada orang kafir tapi adil. Untuk muslimin bukan hanya keadilan tapi dapat fadl, dapat kurnia yang lebih besar. Ini wajar dan itu kewajiban pemerintah. Jelas hatinya lebih condong kepada orang muslim, wajibnya rakyat yang muslim. Bukan kemudian semuanya rakyat saya, semuanya saya anggap sama. Tak boleh menganggap sama. Afana aj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan antara orang muslim dan orang yang jahat? Jelas tidak boleh disamakan. Baik. Sekarang sebaliknya, wasyiraru a'immatikum, para pemimpin kalian yang paling buruk, alladzina tubghidunahum, yang kalian membenci mereka karena mereka betul-betul durhaka pada Allah dan juga mereka curang terhadap kalian, maka kalian pun benci mereka. Dan ini wajar. Tapi juga sebaliknya, wa yubghidunakum, pemimpin tadi juga membenci kalian karena para pemimpin jelas mereka punya spy banyak, tahu kalian benci sama mereka, tahu bahkan sebagian dari kalian ingin melakukan penggulingan dan sebagainya, ingin menjadi oposisi untuk selalu menentang dan sebagainya. Nah, mereka membenci kalian walaupun mungkin kalimatnya manis-manis tapi di belakang menusuk. Itu biasa, namanya politik. Nah, ini yang paling buruk. Kalian benci mereka karena buruknya cara pemerintahan mereka. Mereka juga membenci kalian karena mereka sendiri melihat kalian itu durhaka dan kalian ingin menggulingkan mereka. Dan pemimpin itu memang gambaran dari keadaan rakyat. Berarti apa? Memang wajar untuk memang setara jadinya. Sebagaimana ya tadi pemimpin baik saling mencintai dengan rakyatnya karena memang sama-sama baik. Nah, sekarang pemimpin yang paling buruk menunjukkan memang itulah gambaran rakyat. Bukankah pemimpin diambil dari rakyat? Takkan diambil dari negara lain. Jadi itu gambaran dari rakyat memang. Cuma dosa terbesar tetap di tangan pemimpin karena tanggung jawabnya adalah
mengurus seluruh negara, satu negara. Yang berikutnya ini yang jadi masalah. Tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian mengutuk mereka. Dijelaskan oleh Al-Munawi, bukan maksudnya diperbolehkan untuk kita mengutuk-ngutuk pemimpin, mendoakan keburukan. Ini adalah qarinah ahlul bidah, dan ini adalah menyelisihi prinsip ahlus sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Barbahari. Wajib mendoakan kebaikan, yang mendoakan keburukan terhadap pemimpin ini adalah mubtadi. Tetapi hadis ini, kata Al-Munawi dan lain-lain, ini adalah menggambarkan waqi'ul hal, keadaan dari kenyataan yang ada. Saking bencinya kalian pada mereka, kalian tak sabar lalu kalian sampai mengutuk mereka, menunjukkan memang pemimpinnya jahat sekali. Tapi juga sebaliknya, wayal anunakum, mereka juga mendoakan keburukan terhadap kalian. Karena apa? Mereka tahu kalian memang jahat pada mereka juga. Baik. Makanya Rasulullah mengatakan walaupun pemimpinnya jahat, Rasulullah mengatakan apa? Yaitu adulahum ma'alaikum was'alullaha ma'alakum. Yaitu makanalakum. Tunaikan kewajiban kalian pada mereka dan mohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Jangan membalas kejahatan pemimpin dengan yang serupa, itu tak betul. Negara akan rusak, kapal akan pecah itu nanti. Qulna ya Rasulullah afalanu nabiduhum. Kami mengatakan, wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami perangi mereka? Nunabiduhum yaitu bisayf, sebagaimana dalam riwayat yang lain, kami pukul mereka dengan pedang. Sebagian ulama mengatakan yaitu nunabiduhum bai'atahum atau fi bai'atihim. Kami lepaskan, kami baling perjanjian kesetiaan kepada mereka. Kami lepaskan baiat, kami membaiat orang lain saja. Ternyata Rasulullah melarang, walaupun itu pemimpin yang paling buruk, bukan agak buruk, bahkan yang paling buruk pun kalian jangan. La ma'atamu fikumus shalah. Jangan kalian lakukan itu selama mereka itu menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Menunjukkan barang siapa tidak menegakkan sholat, dia kafir. Walaupun meyakini sholat itu wajib. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Baz dan juga Imam Ibnu Utsaimin. Karena dalilnya jelas sekali. Kalau dia sampai tidak sholat, berarti memang apa? Waktunya sudah tiba. Kalau syarat yang lain terpenuhi tentunya. Makanya betul hukum undang-undang pemerintah kita bahwasanya kepala negara itu wajib seorang muslim, betul. Walaupun orang kafir bising-bising, terserah. Kalau bising, kembali ke negeri kalian. Untuk apa tinggal di sini? Ini negeri muslimin. Biar kepala negaranya muslimin. Sebagaimana negara kalian sendiri dipimpin oleh orang kafir kalian. Kalian tak rela orang muslim naik ke atas. Kecuali kalau boleh kalian kendalikan. Intinya di sini dilarang untuk melakukan pemberontakan. Pemimpin kita masih sholat, doakan baik-baik, semoga dapat hidayah. Allah mampu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak seperti Ikhwanul Muslimin Amr Khalid Al-Misri mengatakan, setelah dia putus asa dengan pemerintahnya, dia mengatakan Allah tak mungkin mampu merubah ini semua. Ini kata-kata kufur dari tokoh Ikhwanul Muslimin. Dan di sini Rasulullah mengulang kembali sebagai penguatan, jangan lakukan itu selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Rawahu Muslim. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.